Halo Bu ini, Halo, Bu. gimana Ibu? Bisa minta bantuannya. Bisa minta bantuannya. Ya boleh Ibu, Ini gimana Bu? terkait Ada yang bisa saya bagaimana bantu? terkait bagaimana cara membuat guru bersemangat dan kegiatan pembelajaran begitu. Oh baik. Kira-kira bagaimana Ibu kejadiannya? Apa yang bisa saya bantu? Bu, saya ya belum di sekolah ataupun pembelajaran di sekolah, dia itu kurang semangat dan kurang termotivasi seperti tidak menomorkan sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh saya ya Bu Ip? Oke baik, jadi Ibu memiliki rekan ya di sekolah, namun kurang termotivasi dan juga kurang semangat bersekolahnya begitu ya Bu ya? Baik. Jadi, lantas situasi ideal apa Iya. yang Ibu harapkan atau yang Ibu inginkan? Eh, Terus sekolah dan pembelajaran kepada anak-anak juga gitu. Iya, Ibu. Maaf suaranya hilang timbul. Caranya ya. Ya, Jadi bisa gini Bu, diulang lagi? ingin Mhm. ya bisa apa terdengar Bu? Sudah, Halo. Bu, sudah jelas. Oh iya iya. Gini, saya ingin guru itu aktif dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran kepada anak-anak di sekolah, begitu Bu? Oh, jadi Ibu ingin guru tersebut jadi aktif, terus, dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran kepada anak-anak ya, Bu, ya? Kira-kira nih menurut Ibu, supaya guru tersebut dapat aktif dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran, apa yang perlu Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan pertama, untuk tidak bosan mengingatkan dan mengajaknya untuk kegiatan sekolah. Kalau perlu, saya akan mendampingi begitu. Dan yang kedua, saya akan melakukan diskusi minimal seminggu sekali untuk merencanakan pembuatan modul ajar. Lalu menyuruh dia untuk mengikuti workshop atau PMM untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Baik, menurut saya tadi apa yang akan Ibu lakukan sudah bagus ya, dan ketika saya mendengar apa yang Ibu ceritakan, saya menangkap adanya keinginan untuk Ibu berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan rekan Ibu. Apakah betul seperti itu, Ibu? Ya, betul sekali Bu Iip. Saya ingin dia dapat lebih bisa mengembangkan dirinya lagi. Tadi Ibu juga menceritakan situasi Ibu saat ini. Lantas, kira-kira tantangan apa ya yang mungkin akan dihadapi oleh Ibu ketika mengajak rekan Ibu itu untuk berdiskusi atau berkolaborasi? Tantangannya pastinya waktu, karena saya memiliki banyak kesibukan Bu. Selain itu mungkin terkendala transportasi gurunya, karena setiap saya mengajak dia melakukan kegiatan atau diajak keluar untuk melakukan kegiatan sekolah, dia terkendala oleh transportasi yang tidak memadai begitu Bu. Baik Ibu, tadi, tentunya pasti menghadapi kendala-kendala ya Ibu ya, ketika menghadapinya. Lantas, situasi ideal apa yang Ibu harapkan? Situasi ideal yang saya harapkan adalah kan berusaha dia untuk mengikuti segala kegiatan sekolah, dan saya pun harus
bisa memanage waktu agar dapat memberikan bimbingan untuk membuat modul ajar. Baik, rencana Ibu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya. Kira-kira adakah peluang lain yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan situasi yang ideal yang Ibu harapkan? Ya Bu, sebenarnya ada peluang besar. Saya itu ingin merekomendasikan dia untuk ikut beasiswa gitu. Dan kebetulan di sekolah saya juga, Bapak pembina itu menawarkan kepada dia untuk mau berkuliah lagi, melanjutkan pendidikannya. Begitu Bu. Wow, wah ternyata banyak sekali peluang-peluangannya ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, apa yang perlu dilakukan untuk dapat mewujudkan peluang-peluang tersebut supaya dapat terrealisasikan? Saya akan membujuknya agar mau menerima gitu tawaran dari yayasan untuk kuliah. Nah, saya rasa kesempatan ini sangat baik untuknya karena akan dibiayai oleh pembina yayasan. Hmm, baik Ibu, berarti Ibu ingin mengupayakan bahwa rekan Ibu bisa mengikuti beasiswa atau menerima tawaran kuliah dari Bapak Ketua Yayasan. Lantas, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Insya Allah, saya akan melakukannya setelah MPLS tahun ajaran ini, Bu. Baik, jadi Ibu akan melakukannya setelah MPLS ini ya Bu? Kemudian adakah teman yang perlu dimintai dukungan oleh Ibu untuk melakukannya? Ada, Bu, yaitu rekan sejawat saya yang memiliki dan saya juga akan meminta bantuan kepada Ibu pengawas, Bu. Luar biasa sekali, jadi Ibu bisa meminta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak agar rencana baik Ibu untuk rekan dapat berjalan dengan lancar. Jadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Mudah-mudahan saya motivasi guru saya untuk aktif dan berkembang baik lagi. Itu Bu yang saya lakukan. Amin. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Ibu, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Ya, Baik Ibu, jika seperti itu, mari kita nanti berjumpa kembali ya. Saya ingin mendengar cerita Ibu ketika Ibu telah melaksanakan rencana yang Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Amin. sama-sama Bu Iip. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kali lagi. Saya berharap dengan itu mudah-mudahan kita bisa saya bisa memotivasi guru saya. Siap Ibu, tetap semangat ya Bu. Semangat. Semangat. uh, Alhamdulillah yang Ibu udah selesai ya Bu ketika yang jadi coach sekarang yang Ibu yang jadi coach. Bu ini suara saya apakah terdengar jelas? Ya. Baik, kita mulai Bu ya. Bu ini bagaimana kabarnya? Ya. Baik sekali Bu Ip. Bu Ip sendiri kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Begini, saya ingin bercerita kepada Ibu mengenai hal-hal yang saat ini sedang saya hadapi. Kiranya Bu ini apakah sedang ada waktu? Boleh Bu Ip. Saya punya banyak waktu. Jika
Baik Bu. Kira-kira pukul berapa ya? Nah, sebelum saja. Gimana Bu? Oke, baik Bu, siap. Terima kasih Bu ini sudah eh, berkenan. Sampai berjumpa besok ya Bu, pukul 10:30. Siap, tunggu ya. Siap Ibu. Bu ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Iya. Iya, iya Bu ini menyambung cerita kemarin. Saya ingin bercerita mengenai saya itu sekarang tuh merasa kewalahan dalam membuat pembelajaran di awal tahun. Sehubungan dengan siswa yang baru masuk ke SD. Kebetulan saya juga sedang mengajar lagi di kelas 1 dan anak-anaknya sedang masih dalam transisi PAUD SD, Bu. Oh, Bu, pastinya kewalahan. Bisa Bu ceritakan kewalahannya seperti apa, Bu? Jadi begini, Bu. Saat awal tahun saya merasa itu anak-anak sulit untuk berkonsentrasi dan cenderung sensitif. Terlebih lagi ketika ditinggal oleh orang tuanya. Bahkan ada yang ingin terus ditemani di dalam kelas. Tentunya ini membuat siswa-siswa lain menjadi mudah teralihkan konsentrasinya, Bu ini. Oh, jadi begitu ya, Bu Iip. Menurut Bu Iip, apa sih pemicu anak-anak tersebut menjadi sulit berkonsentrasi dan sensitif Hmm, sehingga mereka itu teralihkan gitu konsentrasinya? Saya merasa sih mungkin lingkungan yang baru ya Bu ya, dan teman-teman yang baru sehingga mereka menjadi kurang percaya diri gitu dan ingin terus bersama orang tuanya agar merasa nyaman gitu Bu. Oh, terus apa yang Bu Iip harapkan eh, apa yang Bu Iip harapkan setelah percakapan ini, Bu Iip? Saya berharap murid-murid saya menjadi lebih percaya diri dan mampu mengikuti setiap pembelajaran dengan baik dan mandiri Bu ini. Gitu ya, Bu Ip. Kira-kira nih, kegiatan pembelajaran seperti apa yang bisa membuat anak-anak di sekolah Ibu Ip ini mandiri dan percaya diri? Mungkin kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa ya untuk bekerja sama, agar tercipta ikatan pertemanan dan membuat pembelajaran menjadi wadah siswa untuk mengembangkan kepercayaan dirinya, seperti mungkin bergiliran memimpin doa, menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, dan mungkin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali rencananya Bu Ip. Nah, kalau begitu, rencana pembelajaran berdiferensi Ibu Ip seperti apa ke depannya nanti? Mungkin yang pertama saya ingin mencari referensi dulu Ibu mengenai kegiatan-kegiatan yang berdiferensiasi, kemudian yang menyenangkan untuk siswa seperti melalui media sosial, baik itu di TikTok ataupun Instagram. Terus juga membuat pembelajaran yang membuat percaya diri siswa, eee, percaya diri atas kemampuannya Bu ini. Wah, rencana Bu Iip bagus sekali. Dan saya rasa itu adalah rencana yang paling jitu untuk diterapkan di sekolah Bu Iip. Kapan Ibu Iip akan melakukannya? Setelah MPLS di minggu awal pembelajaran efektif berlangsung sepertinya Bu ini. Wah, ya, ya, bagus. Menurut Bu Iip, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa mewujudkannya? Mungkin 3 bulan Bu ini dengan cara pembiasan setiap hari untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian siswa tersebut. Nah, tadi kan ada cara pembiasaan, terus mengembangkan rasa percaya diri. Adakah kegiatan lain yang ingin dicoba oleh Ibu Iip untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian siswa yang lainnya, Bu?
Mungkin melakukan kegiatan outing kelas, Bu, seperti mengunjungi perpustakaan daerah, museum, tanpa didampingi oleh orang tua. Terus agar siswanya menjadi mandiri dan juga percaya diri gitu, Bu, untuk mengeksplor kemampuannya. Wah, outing kelas itu bisa sangat seru sekali loh Bu Iip. Nah, menurut Bu Iip, berapa persen sih kegiatan outing kelasnya bisa tercapai? Menurut saya kurang lebih 75% Bu dapat terlaksana. Ya, apakah semua itu sudah bisa menjadi solusi atas permasalahan yang Ibu Iip hadapi? Mungkin belum semuanya, Bu, bisa menjadi solusi. Namun saya rasa setidaknya dan sedikitnya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga kemandirian dari siswa-siswanya, Bu. Karena dengan outing kelas ini mereka bisa berbaur dengan temannya, terus bisa bermain-main sambil belajar gitu, Bu. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Sepertinya eh, kalau begitu, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu Iip? Sepertinya cukup, Bu, ini, terima kasih atas arahannya Ibu. Saya semakin tercerahkan nih, Bu, untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, untuk meningkatkan, kepercayaan diri anak-anak juga, dan juga kemandiriannya. Terlebih lagi sekarang anak-anak kan baru masuk sekolah ya, Bu. Jadi, untuk, pembiasaannya masih selalu ada dari TK-nya gitu, Bu. Jadi masih transisi dari PAUD ke SD-nya. Jadi masih ada anak-anak yang memang sensitif. Mudah-mudahan dengan adanya dialog dengan Ibu, saya juga tercerahkan dan bisa diaplikasikan gitu, Bu, di kelas saya. Iya, Bu. Eh, Memang benar ya, Bu ya. Masa MPLS itu sangat membutuhkan ekstra yang lebih dari kitanya ya, Bu ya. Nah, Bu Ip, sama-sama ya. Semoga rencananya berjalan dengan baik. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari rencana kegiatan pembelajaran yang Ibu telah laksanakan nanti ya, Bu ya. Semangat. Terima kasih, Bu ini. Semangat juga, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Ip. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik. Sampai 2040. Tadi teh refleksi ya, Bu ya? Lebih ya refleksi Mau dari Ibu dulu. Dari dari Bu Ip dulu atau dari tadi saya dulu, boleh di saya dulu. boleh boleh. Refleksi refleksinya ada di Bu Ip dulu. Siap, Bu. Refleksinya tadi hasil coaching, mmm, selama melakukan latihan coaching tadi, alhamdulillah saya merasanya udah berjalan dengan lancar ya, Bu, dengan baik meskipun, sayanya deg-degan gitu. Terus tadi juga ketika memberikan pertanyaan masih bingung gitu harus nanya apa lagi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu atau, bagaimana, serta tadi teh ada beberapa hal yang sebenarnya harus ditingkatkan kembali oleh saya, seperti tadi mengidentifikasi permasalahan, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mampu menemukan solusi gitu, Bu, dalam permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Terus, tadi juga saya harus memang dalam coaching ini harus, kehadiran penuh itu harus memang benar-benar kehadiran penuh gitu, Bu. Karena ketika kita mendengarkan coaching, menjelaskan gitu ya, ketika, Ibu menjelaskan, dituntut untuk menunjukkan rasa ingin tahu, juga untuk, eee, dan memang untuk jadi coaching teh harus jadi coach teh harus banyak latihan gitu, Bu. Itu sih kalau refleksi dari saya mah ketika tadi jadi coach teh. Terus harus Iya, bagus banyak, sekali. berdiskusi.
harus banyak berdiskusi gitu, Bu. Memang karena kalau misalkan banyak diskusi kan banyak, apa ya, eee, pemahaman gitu, banyak kita tahu kendala orang, oh jadi permasalahan mereka seperti apa, gimana mereka, menyelesaikan masalahnya gitu, kalau saya mah. Iya. Terus untuk tadi umpan baliknya, tadi saya juga merasa senang sekali bisa, ini, apa, Ibu, selalu memberikan arahan gitu ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, terus belajar hal-hal baru juga ketika berdialog dengan Ibu, terus juga, saya dituntun untuk, apa ya, mendapatkan solusi diri sendiri gitu, Bu, ketika Ibu menjadi coach-nya. Terus ketika Ibu jadi coachee juga, pernyataan-pernyataan Ibu teh jadi membuat saya teh ingin, tahu lagi gitu, oh ya harus gimana gitu, harus memberikan pertanyaan apa gitu. Jadi saya teh bukan hanya memberi umpan kalau mancing mah, tapi, apa ya, mmm, tapi saling saya memberikan umpan, ditangkap gitu, jadi saling saling apa ya disebutnya teh, saling klop lah gitu mungkin, Bu. Saling mendukung. Iya, saling mendukung Ada gitu. chemistry, chemistry. Nah, betul, Bu. Jadi, pas dialognya nggak, oh, pernyataan dari Ibu teh nggak buntu gitu, jadi tercerahkan gitu, Bu. Itu sih, Bu, kalau refleksi dari saya mah. Sama, Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Sekarang juga. refleksi dari saya. Iya, Kalau refleksi dari saya, kegiatannya menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tentunya di sini coaching itu harus ada keterbukaan ya Bu dari coachingnya, dan kebetulan Bu Iip juga terbuka dengan saya terbuka dengan Bu Iip. Terus yang kedua harus fokus ya Bu, fokus pada masalah yang kita hadapi ini apa gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan untuk jadi coach itu mengcoaching itu bagaimana, walaupun saya merasa gitu kebingungan ini tuh harus nanya apa lagi gitu, nah seperti itu. Terus yang harus diperbaiki mungkin saya harus bisa mengelola waktu. Kemudian komunikasi harus lebih jelas lagi, soalnya saya itu bicaranya selalu kemana ya, perasaannya tidak terarah gitu kemana-mana, kadang bolak-balik gitu kalau pertanyaan, nah, seperti itu. Kemudian keterampilan berbahasa juga gitu, mengatur apa, merangkai kata-kata jadi kalimat yang bagus gitu, seperti itu. Kemudian kalau kondisi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu memang benar-benar kita itu harus siap gitu, mempersiapkan sebelum dan sesudah coaching. Jadi kita itu harus punya waktu dan tempat yang tepat gitu agar kita itu fokus berdiskusi, fokus saya misalkan melontarkan permasalahan saya gitu. Kemudian saya juga harus menyimak benar-benar gitu dari coach seperti itu. Kemudian yang saya perlu perbaiki adalah saya itu selalu kekurangan dalam waktu gitu. Saya itu belum bisa memanage waktu yang sebaik-baiknya gitu. Terus kemudian dari komunikasi, kejelasan komunikasi, pertanyaan saya kadang selalu membuat orang apa ya Bu, salah paham atau ini maksudnya kemana gitu, jadi terasa ambigu, terasa rancu gitu kalau menanyakan ke ibu teh, melontarkan pertanyaan-pertanyaan teh. Kemudian untuk umpan baliknya, saya merasa saya itu dihargai, saya itu merasa didengar. Jadi saya senang sekali gitu kalau ada orang yang bisa mendengarkan saya, menghargai saya, terus memberikan apa motivasi atau menggali apa sih yang harus saya lakukan gitu, apa sih kekurangan saya, apa yang harus ditingkatkan gitu. Kemudian ini sebuah proses peningkatan kepercayaan diri juga untuk saya ya Bu ya, agar saya lebih bisa
apa ya Bu, public speaking. Percaya diri dalam public speaking, kalau bahasa keren apa nyebutnya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin bisa memotivasi saya juga untuk menjadi lebih baik lagi gitu setelah dicoachi oleh ibu gitu. Saya bisa menyadari apa sih kekurangan, apa sih kelemahan saya, dan apa sih yang harus saya tingkatkan gitu. Apa sih solusi yang harus saya apa hadapi, atau solusi permasalahannya harus apa gitu. Dan kemudian yang terakhir nih, menghilangkan stres gitu. Kalau kita punya masalah, kalau kita tidak diceritakan ke orang lain, mungkin akan stres gitu. Kalau diceritakan mah plong gitu rasanya. Mungkin seperti itu Bu Iit dari saya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Menurut saya juga Ibu sangat luar biasa sekali ya. Saya juga selalu termotivasi dengan Bu ini gitu. Setiap rukol, setiap Ibu menuturkan pendapat, itu sangat, wah, Bu ini bisa hebat banget. Saya juga, aduh, saya kadang suka pemalu juga sih Bu, kalau misalkan nanya-nanya gitu ya. Eh, hal ini teh bertanyanya, tapi takut nggak nyambung. Tapi kalau nggak ditanya gimana gitu ya, jadi penasaran gitu. Tapi kalau nanya, ya begitu. Jadi ya memang bener ya Bu ya, prinsip coaching teh harus apa ya, kita teh harus berusaha fokus, hadir penuh dan juga apa ya, kalau saya karena mudah teralihkan Bu, jadi harus menghindari distraction penghalang-penghalang gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada yang suara yang lewat aja, itu udah mengganggu fokus gitu Bu, jadi pelupa gitu, jadi, "Ah, ini mau nanya apa ya? Tadi Ibu bilang apa ya?" Kadang gitu Bu, jadi ya bener sih, saya juga banyak belajar dari Ibu, luar biasa. Sama-sama Bu Semangat. Iit. Saya juga banyak belajar dari Ibu Iit juga. Terutama saya salut dengan Bu Iit itu terkait IT. Duta Kanpa.